Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengawali pekan kita hari ini, marilah kita mempersiapkan hati pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 5. Demikianlah dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang bisa mendengar, banyak orang yang bisa mengerti apa itu firman Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi satu hal yang sangat-sangat sulit untuk dinyatakan adalah bagaimana dia menuruti firman itu. Dengan menuruti firman, maka itu akan merubah dan memproses cara kehidupan, perilaku, pandang, cakap, dan dengar seseorang itu akan memiliki karakter tersendiri. Karena itu apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini adalah mengingatkan kita supaya kita tidak hanya menjadi pendengar, kita tidak hanya mengerti dalam teori tentang firman Tuhan, tetapi kita harus bisa terlebih dahulu menjadi pelaku. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah barang siapa menuruti firman Tuhan, di dalam orang itulah sungguh sempurna kasih Allah. Jadi orang yang menuruti firman Tuhan tetapi masih mengakukan yang namanya dendam, yang namanya kesombongan, tinggi hati, bahkan merasa paling penting, berarti dia hanyalah mengerti dan mendengar, tetapi tidak menghidupi firman itu yang harus menjadi pola hidup dia sebagai seorang yang percaya. Karena ini yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita. Menuruti firman Allah, maka di dalam dialah sudah sempurna kasih Allah. Dia akan merasakan begitu besar kasih Allah itu dalam kehidupannya. Sehingga ketika Allah masih memberikan kasih-Nya kepada kehidupannya, maka dia akan seturut dengan kasih Allah itu untuk menebar kasih kepada sesama. Maka firman Tuhan juga berkata, pembohong orang yang mengatakan mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya. Karena itu lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesempurnaan kasih Allah itu adalah ketika kita turut, tunduk, dan mau melakukan firman Tuhan itu. Maka pakailah firman Tuhan itu menjadi pola dan cara hidup. Sehingga hidup kita ini adalah hidup di dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan melihat cara hidup kita, maka firman Tuhan ini menegaskan, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Tidak mungkin kita mengatakan kita adalah pengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, tapi cara hidup kita adalah cara yang jauh dari rancangan dan firman Tuhan. Maka hidupilah firman itu. Maka jadikanlah firman itu menjadi dasar perjalanan pengalaman kehidupan kita. Jangan hanya di bibir saja mengatakan kita percaya, kita yakin, kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih, yang tidak pernah membalaskan kesalahan kita, meskipun kita sering mendukakan hati Allah. Maka hari ini kita diingatkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Maka kesempurnaan kasih Allah itu adalah ketika kita mau menuruti firman-Nya. Yang kedua, maka nyatalah dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang menuruti firman Allah adalah ketika kita
hidup untuk Allah dan Allah ada di dalam kehidupan kita. Maka jalanilah kehidupan dengan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami harus menjadi pelaku firman. Kami tidak hanya menjadi pelaku firman hanya untuk dipuji, untuk diagungkan, dielukan, tetapi biarlah sebagai seorang yang telah percaya dan menerima kasih karunia-Mu, ajari kami untuk menghidupi firman-Mu, untuk menghidupi setiap rencana dan rancangan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, agar kami dapat tinggal di dalam Engkau. Ya Tuhan, ajari kami untuk menyatakan kasih yang sempurna yang daripada-Mu di setiap perjalanan kehidupan kami, baik di tengah keluarga, baik di tengah-tengah masyarakat, tempat pekerjaan kami, agar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap orang yang percaya kepada-Mu. Engkau akan memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang percaya yang dalam keadaan sakit. Engkau kuatkan, Engkau berikan pengharapan bahwa mereka akan menerima pemulihan yang daripada-Mu. Begitu juga dengan yang berduka, Engkau akan menghiburkan. Demikian juga yang bergumul sampai dengan hari ini, Engkau Tuhan yang menuntun dan memberikan kekuatan kepada mereka untuk melalui setiap pergumulan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.